Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kesempatan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul untuk menyelesaikan tugas presentasi manajemen pemasaran. Tentunya di sini kami berkumpul tetap menjalankan protokol kesehatan. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi berupa yang berjudul pengembangan produk baru. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal selaku dosen manajemen pemasaran kami. Saya Peri Nur Eka sebagai moderator. Selanjutnya saya Ima Siti Ainun Marwah. Saya Arwan Habib. Saya Lili Gunawan. Saya Feby Herlambang. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Ima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Siti Ainun Marwah. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian pengembangan produk baru. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Maksudnya itu, mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang diwujudkan. Seperti itu. Menurut Henry Shimamura, pengembangan produk adalah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Pencarian produk baru didasarkan pada asumsi bahwa para pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dan pengenaan produk baru akan membantu mencapai perusahaan tujuan tersebut. Selanjutnya, pengertian produk baru. Produk baru meliputi produk asli, produk yang ditingkatkan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru. Alasan dasar perusahaan mengembangkan produk baru adalah meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Dengan adanya perubahan cepat dalam selera, teknologi, dan persaingan, perusahaan harus mengembangkan arus produk dan jasa baru secara tepat. Sebuah perusahaan dapat memperoleh produk baru lewat dua cara, yaitu yang pertama, akuisisi, yaitu dengan membeli seluruh perusahaan, paten atau lisensi untuk membuat produk perusahaan lain. Yang kedua, lewat pengembangan produk baru, yaitu pengembangan produk asli, Mahendra Diki, inovasi produk syariah dari aspek pengembangan fikih muamalah, perbaikan produk, modifikasi produk, dan merek baru lewat usaha litbang milik perusahaan sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya, umumnya tujuan yang ingin dicapai dari penciptaan produk baru yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor, yaitu dengan menawarkan produk yang lebih baru daripada produk sebelumnya. Yang kedua itu untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun terhadap produk yang telah ada. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Peri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Nur Eka dari kelas manajemen B dari kelompok 2 manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan produk baru. Tujuan pengembangan produk baru, suatu perusahaan yang melakukan pengembangan terhadap produknya terlebih dahulu harus menyadari apa tujuan
tujuannya yang mau dilakukan pengembangan tersebut, dan bagaimana proses pengembangan produk tersebut dilaksanakan sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Jadi di sini itu penjelasannya, tujuan pengembangan produk baru itu bertujuan untuk apa sih gitu, prosesnya dilaksanakannya mencapai sasaran yang diinginkan apa enggaknya gitu, tergantung gimana kita mencapai tujuannya itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan pengembangan produk. Jadi faktor apa saja yang akan dilakukan, yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengembangannya itu ya. Di sini menurut William J. Stanton, faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan pengembangan produk adalah: 1. Pengembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan dapat ditingkatkan. Jadi di sini faktornya itu yaitu teknologi yang pesat, media sarana untuk untuk menciptakan sarana produksi yang baru itu bisa jadi dari teknologi, membuat produk menjadi sempurna sehingga kembali ke kualitas menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu yang kedua, perubahan selera konsumen. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Perubahan selera konsumen ini lebih ke tepatnya dipengaruhinya itu oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk. Jadi di suatu wilayah tertentu, misalkan produk di suatu wilayah tertentu itu tergolong sangat bagus, sehingga produksi kan berkembang dan bertingkat. Jadi membutuhkan perubahan di perusahaan tersebut. Kesetiaan konsumen termasuk seperti bahasa kita ya, pelanggan tetap biar tidak beralih ke produk yang lain gitu. Selanjutnya next, yang tadi lanjutannya yaitu yang ketiga, persaingan. Adanya persaingan yang kuat di antara perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. Kompetitor di sini penjelasannya ya, persaingan itu banyak sekali kompetitor di suatu produk, mau itu produk A, produk B. Sekarang ini tidak hanya ada yang, pasti banyaklah pesaingnya gitu. Jadi adanya pesaing, adanya kompetitor membuat perusahaan ini bangkit, berkembang untuk menciptakan produk-produk baru, menandingi produk pesaing. Yang keempat yaitu adanya kapasitas produk berlebihan dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki. William J. Stanton, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi perusahaan. Yang kelima, siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan. Yang terakhir yaitu
adanya keinginan untuk meningkatkan laba perusahaan, mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar, serta untuk memperluas pangsa pasar yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Herlambang akan menjabarkan materi tentang faktor-faktor yang menghambat perusahaan melakukan pengembangan produk. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan pengembangan produk baru menurut Philip Coulter, yaitu yang pertama, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu. Mungkin hanya ditentukan sedikit cara untuk memperbaiki beberapa produk dasar. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi. Persaingan yang ketat menyebabkan pasar menjadi terbagi-bagi atau market fragmentation. Perusahaan harus mengarahkan produk baru ke segmen pasar yang lebih kecil, dan hal ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk tiap produknya. Yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menentukan hanya satu produk yang layak dikembangkan. Dan yang terakhir, kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki gagasan yang baik tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Saudara Arwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwan Nurhalim. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan pengembangan dan proses produk baru, yaitu tahap-tahap pengembangan produk baru. Di sini gagasan pengembangan produk biasanya dimulai dengan pencarian gagasan bagi produk-produk baru. Para manajer puncak harus mendefinisikan produk dan pasar yang ingin ditekannya, menyatakan tujuan produk baru itu. Mereka juga harus menyatakan berapa banyak usaha yang harus dicurahkan untuk mengembangkan produk terobosan, memodifikasi produk lama, dan meniru produk pesaing. Penyaringan tahap ini dirancang untuk menghilangkan seluruh gagasan produk yang tidak berhubungan dengan kemampuan atau tujuan perusahaan. Para perwakilan dari pemasaran, teknik, dan produksi harus memberikan input pada tahap ini. Pengujian konsep setelah gagasan disaring, perusahaan menggunakan riset pasar untuk mendapatkan input dari konsumen tentang manfaat dan harga. Gagasan yang telah melewati tahap penyaringan kemudian dilanjutkan dengan membuat konsep, serta dilanjutkan dengan mengembangkan konsep produk tersebut. Pada dasarnya, konsumen tidak membeli gagasan dari suatu produk, melainkan konsep dari produk tersebut. Dari berbagai konsep produk yang ada, kemudian dilakukan pengujian yang pada akhirnya dipilih konsep produk yang paling tepat. Nah, lanjutan tahap-tahap dari pengembangan produk baru yaitu analisis bisnis. Nah, setelah mengumpulkan opini konsumen, adapun cara mengevaluasi usulan dengan cara membuat suatu perkiraan tentang tingkat penjualan, biaya produksi, dan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan sasaran perusahaan. Analisis usaha biasanya selalu berubah-ubah dalam melakukan perbaikan jika didapatkan informasi yang baru, sehingga perkiraan yang dibuat semakin mendekati kebenaran. Pengembangan prototip sewaktu perusahaan telah menentukan potensi profitabilitas produk. Bagian teknik dan riset dan pengembangan akan membuat prototip. Nah, prototip ini dapat menjadi sangat mahal yang seringkali memerlukan peralatan dan pengembangan komponen yang ekstensif. Pengujian produk dan uji pemasaran. Dengan menggunakan hal-hal yang dipelajari dari prototip, perusahaan menjalankan produksi yang terbatas. Kemudian, perusahaan dapat menguji produk tersebut untuk melihat apakah produknya memenuhi persyaratan kinerja. Nah, jika iya, maka produknya akan dijual pada daerah yang terbatas. Karena kampanye promosi dan saluran distribusi harus ditetapkan untuk uji pasar. Tahap ini menjadi cukup mahal. Kemudian komersialisasi. Jika hasil uji pemasaran positif, perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran berskala penuh. Komersialisasi yang bertahap bertujuan menyebarkan produk tersebut ke daerah yang semakin luas, mencegah ketegangan yang semestinya
tidak perlu terjadi pada kemampuan produksi awal. Sebaiknya, keterlambatan dalam komersialisasi dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan lain untuk mengeluarkan produk saingan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan materi oleh Saudara Aldi Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Gunawan. Saya mau melanjutkan pembahasan tentang tahap-tahap pengembangan produk baru. Sedangkan menurut Philip Kotler, tahap-tahap pengembangan produk ada 8 diantaranya. Lahirnya gagasan atau idea generation. Yang kedua, penyaringan ide, idea screening. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran, marketing strategi development. Yang kelima, analisis bisnis, business analisis. Yang keenam, pengembangan produk development. Yang ketujuh, pengujian pasar, market testing. Yang kedelapan, commercialization. Strategi pengembangan produk. Perusahaan menghadapi berbagai kendala. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, maka perusahaan harus mempunyai seperangkat strategi dalam menghadapi setiap perubahan bisnis yang mungkin terjadi. Menurut Philip Kotler, ada 3 macam strategi di dalam pengembangan produk. Yang ke-1, strategi peningkatan kualitas atau quality improvement. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja fungsional produk, 25 daya tahan, keandalan, kecepatan, rasa. Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan atau feature improvement. Strategi ini bertujuan untuk menambah keistimewaan baru seperti ukuran, berat, bahan, kelengkapan bahan, atau aksesoris yang memperluas keanekaragaman, keamanan, dan kenyamanan produk. Yang ketiga, strategi peningkatan gaya atau style improvement. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik estetis suatu produk, seperti perusahaan memperkenalkan variasi warna dan tekstur serta sering berubah gaya kemasan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya berharap presentasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jika kami banyak tutur kata yang kurang dan salah, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Ferry Nur Eka selaku moderator di kelompok ini menutup presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.